Atau dengan kata lain, nukleotida merupakan monomer dari DNA. DNA terbentuk dari proses polimerisasi nukleotida. Maka DNA merupakan polinukleotida. Tadi sudah kita bahas. Baik, bagaimana struktur DNA? Kita lihat sekarang bahwa G sama C itu ikatan rangkap 3, A sama T ikatan rangkap 2, ikatan hidrogen ya. Bahwa DNA terbentuk dari nukleotida. Anda lihat ini P, ini yang pertama, G, N glucosa sama G, ini adalah satu nukleotida. Maka ini nukleotida digabung, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 nukleotida digabung. Kemudian ada 5 nukleotida digabung, kemudian nanti akan saling berikatan, maka jadilah DNA. Nah, pada DNA itu ada ujung, ada dua macam ujung 5 aksen sama ujung 3 aksen. Kalau satunya 3 aksen, satunya 5 aksen. Ini selalu ujungnya ini selalu antiparalel, kebalikan. Jadi DNA itu kalau kita luruskan itu mirip tangga. Jadi ada ada ibu tangga, ada anak tangga, seperti itu. Oke. Nah, perlu dipahami apa pengertian dari ujung 5 aksen. Ujung 5 aksen itu selalu adalah berupa fosfat. Anda lihat, fosfat selalu terikat pada ujung pada atom C yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ujung 5 selalu ujung fosfat. Maka kenapa ini disebut 5 aksen? Karena apa? Fosfat selalu terikat pada atom C yang kelima. Kemudian ujung 3 aksen selalu ujungnya OH. Karena disebut 3 aksen? Karena OH terikat pada atom C yang ketiga. Anda lihat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka ini ujung 3 aksen, 5 aksen. Oke, ujung 5 aksen karena apa? Ujung 5 aksen itu selalu fosfat terikat pada atom C yang kelima. Nah, ujung 3 aksen selalu hidroksil. Hidroksil selalu terikat pada atom C yang ketiga. Nah, ini kebalikan. Kalau 1, 5 aksen, 3 aksen, satunya selalu kebalikan, 3 aksen, 5 aksen. Fenomena ini sering disebut dengan antiparalel. Nah, kita lihat sekarang ini kalau kita luruskan seperti ini, ya. Kalau bentuk yang mendekati mirip adalah seperti ini. Oke, ini adalah DNA itu memiliki pita 2. Ya, kemudian ini membentuk seperti pilihan. Ini fenomena ini sering disebut dengan double helix. Jadi DNA itu berbentuk double helix. Nah, kita lihat sekarang bahwa DNA itu tadi kita analogkan seperti tangga. Ada ibu tangga, ada anak tangga. Ibu tangganya ini terbentuk dari ikatan fosfodiester. Kenapa diester? Karena ikatan ester, ini ester. Ini ester, ini ester. Jadi ini ester, ini maka ikatan fosfodiester. Ya, fosfat yang ini terikat antara dua ikatan ester. Ini ikatan fosfodiester. Seolah bahwa pada tangga ibu tangga DNA itu terbentuk dari ikatan fosfodiester. Ya. Kemudian pada anak tangganya terbentuk dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen lebih mudah rusak atau lebih mudah putus daripada ikatan fosfodiester. Oke, ini harus Anda pahami. Nah, 3 aksen tadi sudah OH pada atom yang ketiga. 5 itu selalu ujung fosfat terikat pada atom C yang ke-5. Oke. Nah, bahwa DNA itu ujung 5 itu fosfat. Dan dia selalu berikatan negatif. Jadi DNA itu muatannya negatif. Nah, tadi sudah bentuknya seperti ini antiparalel ya. Ini fosfodiester, ini ikatan fosfodiester. Dari seperti ini ikatan ester, ester bond ikatan ester, maka 2 fosfodiester. Ini fosfat ya, fosfodiester. Pengertian fosfodiester di situ. Oke, bentuk DNA itu macam-macam. Ya, ada yang bentuk seperti ini berdasarkan pilihan. ADNA, BDNA, ZDNA, CDNA, DDNA. Nah, ini
Contoh ini ditemukan pada virus, pada eukariotik, mamalia, virus. Ya, silakan untuk ini dicari informasinya. Oke. Sekarang kita lihat bentuk RNA. Wah, ini RNA ya, di sini tulisan RNA ya, struktur RNA. Sayang tertutupi oleh bagian yang ini ya. Oke. Ini sekarang struktur RNA. RNA beda dengan DNA. Apa bedanya? Kalau DNA itu double helix, kalau RNA itu single helix. Karena apa? Cuma satu strand, cuma satu pita. Ini disebut dengan single helix. Strukturnya sama sebenarnya, bentuknya sama dengan DNA, cuma dia separuh DNA. Cuma yang membedakan lagi adalah kalau pada DNA itu timin, maka di sini urasil. Oke. Jadi strukturnya mirip, tapi ada perbedaan pada bentuk secara global, satunya double helix, satunya single helix. Tapi susunan nukleotidnya tidak sama persis, tapi sangat mirip ya. Ya, model seperti ini biasanya adalah kelompok dari mRNA atau duta RNA. RNA itu ada 3 macam, mRNA atau duta RNA, tRNA, sama rRNA, ribosom RNA. Semua RNA dibentuk oleh DNA di dalam nukleus. Oke, prokaryotik ya. Kalau pada prokaryotik dibentuk di dalam sitoplasma. Oke, Anda lihat sekarang ini adalah bentuk tRNA. Nah, sekarang apa itu mRNA? mRNA ini merupakan hasil transkripsi, hasil cetakan dari DNA. Jadi DNA itu dia bentuknya urutan nukleotidnya itu mengikuti urutan pencetaknya, yaitu pita DNA. Kemudian ini ada tRNA, bentuknya seperti daun semanggi. Ini sebenarnya juga single helix. Anda lihat, cuma ini melekok-lekok. Ini namanya loop, ya, atau bubble. Ini seperti ini, cuma satu, ujung 3, ujung 5, ya. Kemudian ini bagian ini, ujung 3 ini adalah digunakan untuk mengikat asam amino. Ini ada namanya bahasa berpasangan 3 nama triplet, disebut dengan antikodon. Ini juga ada tripletnya berpasangan 3-3. Kalau ini disebut kodon. Ya, ini disebut kodon. Kemudian ini ada triplet pada tRNA disebut dengan antikodon. Nah, kalau pada RNA ribosom nggak ada istilah triplet ya. Triplet itu pasangan basa nitrogen, dalam bahasa nitrogen berpasangan, satu pasang itu 3, maka disebut triplet ya. Jadi dia berpasangan 3-3, itu namanya triplet. Triplet pada DNA disebut dengan kode gen. Triplet pada mRNA disebut dengan kodon. Triplet pada tRNA disebut dengan antikodon. Nah, nanti kita akan bicarakan saat kita membahas pada sintesa protein. Oke, ini bentuknya. Semua tRNA mempunyai struktur yang sama. RNA terkecil hanya mempunyai panjang 70 nukleotida. Dan tRNA terbesar terkadang mempunyai panjang lebih dari 90 nukleotida. Ya, ini isinya nukleotida semuanya ini, setiap segmen ini ya. Oke, seperti itu. Tadi sudah antikodon, ini adalah single strand region. Ini bagian ini adalah untuk bagian 3 aksen inti adalah untuk mengikat asam amino. Kapan dia mengikat? Saat proses sintesa protein. Oke. Oke, tadi sudah. Oke. Nah, macam RNA ribosom itu ada 28, 18, 58 dan sebagainya. Apa itu S? Singkatan dari Swebeck, sedimentasi. Semakin besar S-nya, itu menunjukkan tingkat kecepatan pengendapannya itu, sedimen itu bukan pengendapannya, tingkat pengendapannya semakin besar. Otomatis molekul yang ukurannya lebih besar, mengendapnya lebih besar juga ya. Jadi kalau ada 28S, 16S dan sebagainya, itu menunjukkan tingkat kecepatan pengendapan atau sedimentasi. Ini satuan S ini ditemukan pada RNA dan juga pada ribosom juga ada seperti itu ya. Kalau pada mRNA sama tRNA tidak ada istilah Swebeck. Oke. Nah, urutan jumlah RNA terbanyak adalah RNA ribosom, kemudian tRNA, kemudian paling cuma satu mRNA. Cuma satu ini. Kalau tRNA jumlahnya itu fluktuatif. Ya, fluktuatif tergantung asam amino yang dibentuk dalam proses sintesa protein. Oke. Ini macam-macam dari